atau menyertai di dalam LAI ini bisa dikatakan menyertai atau bersama ini bisa sebanding ini bahasa ini. Enggak. Tadi yang kamu jelaskan sudah benar itu perbedaan tadi. Masih sebanding ini. Makanya tadi yang kamu jelaskan itu sudah benar. Gini. Definisi sebentar. Pada saat Erwin tadi jelaskan itu, apakah Anda menolak? Tadi Bro Erwin mengatakan arti Immanuel Allah manusia itu tadi dia. Iya, sebentar. Makanya dari saya akan jelaskan, saya akan kasih tunjuk ayat. Tapi gini. Silakan. Yang didefinisikan oleh saudara Erwin itu sudah benar perbedaan. Iya, silakan tunjukkan datanya. Iya, sebentar. Saya pertegas dulu. Jadi apa yang didefinisikan oleh saudara Erwin itu sudah benar. Perbedaan kata bersama dan menyertai. Nah, bersama itu berarti itu kehadiran fisik. Nah, menyertai itu secara hakikat. Begitu. Makanya kata Immanuel itu lebih tepat terjemahannya itu Allah bersama manusia. Nah, jadi Yesus itu Allah dan manusia sebenarnya, Allah bersama manusia. Kalau begini Bang, ya sebentar itu makanya pengertian yang tadi kamu bangun Erwin sudah benar. Iya. Nah, bukan sekarang Erwin aja udah ngerti. Sebentar. Saya kasih ayat dulu sebentar. Gini Bang. Sebentar saya kasih ayat dulu. Saya ini dulu. Memperkuat statement saya. Izinkan saya kasih ayat. Sebentar. Saya ingin mengatakan begini. Pada saat saya memberikan analog penjelasan perbedaan itu menyertai dan bersama, kita berpanduan melihat LAI, Anda membawa Ibrani. Nah, yang kita bicarakan itu yang diminta itu pernyataan awal Anda, gitu loh. Bukan tentang bersama dan menyertai, tapi pernyataan awal Anda. Tadi apa Bang Dalbu pernyataan awal? Iya, makanya tadi saya di awal saya bilang, saya tidak setuju. Immanuel Allah manusia. Iya, makanya tadi Allah manusia. Iya, makanya di dalam Immanuel itu seperti tadi Erwin bilang, itu sudah benar. Ketika kita gunakan kata bersama, itu berarti kehadiran fisik. Nah, tapi kata menyertai itu berarti bicara tentang hakikat. Abang, saya permudah. Nah, maka sebentar. Makanya kata Immanuel di situ Allah bersama kita. Tapi bukan berarti Allah bukan kita kan? Allah bersama kita, tapi bukan berarti Allah itu kita. Bukan, Allah bersama kita bukan berarti Allah itu kita. Allah itu kita bagaimana? Ini udah gini loh, Bang. Bapak pendeta itu bersama saya. Sebentar. Pak pendeta bukanlah saya, gitu loh maksudnya. Sebenarnya memahami kalimatnya gampang. Kita di situ siapa? Itu. Allah di situ siapa? Oke, bentar, izin Bang Erwin. Silakan. Izin. Oke, Bang Beswat, jangan muter-muter lah dari tadi kita. Saya tidak muter-muter. Saya hanya memberikan pencerahan. Kata kita di situ merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada manusia? Nah, kata kita itu merujuk pada umatnya. Nah, berarti bukan untuk Yesus kan? Kenapa kamu sandingkan dengan Yesus? Bukan untuk Yesus bagaimana? Itu satu paket. Paket lagi. Sekarang saya balik tanya lagi kan dari kata awal. Immanuel. Sebentar, saya jelaskan dulu. Makanya kasih saya kesempatan. Saya akan tunjukin satu ayat yang akan menjelaskan kata Immanuel. Dari tadi tunjukin satu ayat nggak ditunjuk-tunjukin terus. Iya, makanya nggak dikasih kesempatan ke saya. Kata kita di situ merujuk pada manusia atau pada Yesus? Kata Immanuel, saya jelaskan dulu ya. Saya nggak Immanuelnya, kitanya itu, kita poinnya aja ke kitanya dia, ke jantungnya aja kita. Permasalahan itu di kita. Kita itu merujuk kepada manusia atau merujuk kepada Yesus? Iya, kepada manusia. Manusia, berarti Tuhan menyertai manusia. Allah bersama manusia. Oke, Allah bersama manusia, bukan bersama Yesus kan? Jadi siapa yang disebut Allah bersama manusia? Sebentar, itu sebutan. Oke, coba baca Matius itu. Oke. Saya bacakan Matius ya. Sebentar. Saya bacakan Matius. Sebentar. Kamu ngalur ngidul dari tadi. Enggak, bukan ngalur ngidul. Sama atau untuk tunggal? Nah, sekarang kalian kan ngawur ini. Kamu ngawur. Saya bacakan ini ya. Dulu. Kita itu untuk jamaah atau untuk tunggal? Sebentar, kami nggak bisa sebentar, ya. Iya. Kami butuh jawaban. Kita itu untuk jamaah atau tunggal? Kalian dari tadi tanya saya harus jawab ya dan tidak. Jawab. Bukan. Kenapa nggak berani bahwa kita itu untuk jamaah? Berarti jamak itu untuk manusia-manusia. Kalau manusia saja bisa merujuk kepada Yesus, tapi kalau manusia tidak mungkin merujuk pada Yesus. Kamu mau tipu-tipu di sebentar sini. Gini.
Kasih saya Kamu kesempatan wakil ya. di sini. Nah, oke, saya jawab kamu ya. Hah? Kita itu kata ganti orang pertama jamak. Terus Nah, berarti jamak. makanya, ya, Yesus kata jamak ganti Oke, Yesus orang jamak atau pertama tunggal? jamak. Ya, oke, Makanya jangan- saya bacakan ayatnya dulu, Matius Yesus 1 ayat enggak, saya 23. enggak itu dulu ke jantungnya Sesungguhnya. aja. Enggak, ke Nah, jantungnya gimana saja. sih ayat Nggak yang perlu, dipakai kamu nggak bisa nggak perlu. dibaca? Kamu bodoh-bodohin kita nggak perlu, ya. Ah, Pertanyaannya, Yesus ini jamak atau tunggal? yang disebut Immanuel itu siapa? Ini berbicara tentang Sebentar. Ya, Siapa yang disebut Immanuel? Yesus disebut Immanuel. Kenapa dia disebut Immanuel? Tuhan menyertai kita. Nah, kita di sini. Sebentar, bukan menyertai, bersama kita. Oke, Tuhan bersama kita. Nah, kita di sini merujuk kenapa pada Yesus siapa? disebut Immanuel? Sabar dulu, ya. Sebentar. Tenang dulu, tenang. Gampang, Tuhan bantahnya. menyertai kita. Kita di sini siapa? Kita untuk Yesus atau kita untuk manusia? Iya, itu Secara sebutan umum. untuk siapa? Nah, kalau Sebutan kita untuk siapa? pasti untuk manusia bukan untuk Yesus. Izinkan saya Immanuel. jawab. Coba Bang Dalbo, coba biar tenang dikit. Coba Bang Dalbo. Coba apa yang Anda sebagai pertanyakan? narasi awal tadi, sesuaikan lagi Bang Dalbo. Yang tadi Bang Dalbo. Silakan Pak Aswad. Oke, Apa saya gini. pertanyaannya? Jadi gini, yang disebut Immanuel itu siapa? Menurut Matius tercatat dalam Matius 1:23 Yesus. Mengapa Yesus disebut Immanuel? Apakah ada muridnya memanggil Yesus Immanuel? Anak ini kan Maria, Immanuel. tadi kan Anda tanya begini, Kan ada saya dua, bertanya tadi balik ke pertanyaan, Anda. Pak. Iya kan, mengapa Kan Yesus tidak disebut ada Immanuel? muridnya memanggil anak Maria. Tidak Immanuel, perlu nggak itu, ada. saya tidak tanya itu. Saya mau tanya saudara jawab ya dan tidak. Enggak Mengapa ada. Yesus disebut Immanuel? Gantiannya enggak. Nah, sekarang kan Anda perlu menjawab saya. Dari tadi Anda tanya-tanya, sekarang saya tanya Saya Anda. katakan Mengapa Yesus disebut Immanuel? merujuk ke Yesus. Saya Ya. katakan merujuk ke Ya, Yesus. mengapa Yesus disebut Immanuel? Merujuk ke Yesus. Mengapa Yesus disebut Immanuel? Kan enggak ada murid-muridnya memanggil nama anak Maria. Loh, Anda menyangkali dalil Anda. Kok menyangkal pakai dalil? Jangan Coba. menyangkali dalil Coba Anda. pakai data, coba. Mengapa Pakai Yesus data. disebut Immanuel? Sebentar. Nah, saya kan tanya Anda punya data. Anda bilang yang disebut Oke, Immanuel oke, Yesus. oke. Saya tanya Anda, Yesus. mengapa Yesus disebut Immanuel? Mengapa Yesus disebut Immanuel? Karena pengertian Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Jadi beda konsep ya. Beda ketika kita katakan Sebentar. beda. Sekarang kan Tunggu dulu, berarti Anda bertanya, mengakui saya Yesus jawab. adalah Allah. Sebentar, bertanya, Anda saya mengaku jawab. Yesus adalah Allah. Ya Anda enggak bertanya, lah, saya jawab. menyertai kok. Nah, sekarang gini. Menyertai dengan bersama itu beda, kawan. Beda. Sekarang kamu lihat bahasa Ya, gini, Ibrani. gini. bersama-sama itu Tanah, harus. sebentar, kata Pak Saya Pendeta. luruskan dulu narasimu. Ah. Saya luruskan. Kalau bersama-sama itu Erwin dan Dalmo harus satu tempat. Itu baru bersama-sama. Saya bersama-sama Ya. Erwin. Ini harus Ya. bersama. Kalau Ya. menyertai tidak perlu Tuhan turun ke bumi juga. Iya, makanya bahasa Tetapi dia Ibrani kata selalu manu menyertai. itu ya, Apa kata penyertaannya im bahasa Ibrani itu Dengarkan bersama, dulu. bukan menyertai. Enggak bahasa Ibrani. Kata Di mana im itu bahasa bersama. Ibraninya bersama di situ. Ya di mana? Kata im, Pakai data. Ya di im mana? itu bersama. Tenang dulu. Tampilkan Bang Dalbo, datanya, sebentar Pak Pendeta ya. Ya, silakan. Coba dipahami. Oke lah, Allah menyertai, Allah bersama. Pada saat ada kata menyertai dan bersama, dalam dua konteks ini kita pakai lah ya, menyertai dan bersama. Tetapi bukan berarti Allah itu kita. Bersama itu bukan dua oknum loh ya, dua oknum. Saya bersama Bang Dalbo. Saya ini bukan Bang Dalbo. Allah bersama Yesus. Allah itu bukan Yesus, bersama Yesus. Ya. Bukan Yesus. Baik, itu sebutan untuk siapa? Sebentar. Sebentar, itu sebutan untuk siapa? Sebentar. Pada Merujuk saat pada- narasi itu dikatakan Allah adalah Yesus, bersamanya ini seharusnya hilang. Tapi pada saat ada kata bersama, berarti Yesus dengan Allah ini oknum yang berbeda, tetapi dalam kebersamaan. Saya dengan Bang Dalbo bersama. Saya oknum berbeda dengan Bang Dalbo, tetapi saya bersama Bang Dalbo.
Gitu loh. Jadi gini. Ya sebentar, saya tanggapi dulu Bang Erwin. Tunggu dulu Pak Pendeta. Sebentar. Anda kan dari tadi ngoceh, data kagak ada, tapi dibantah semua. Sebentar, dua orang Islam masa keroyokan satu, tak malu kalian ya? Tunggu dulu. Anda kan ini ngoceh-ngoceh nggak ada datanya. Jadi begini, bersama nah, itu ini dua orang masa lawan satu-satu dong. Iya, Gentleman dong. Tunggu. Iya. Kalau nipu-nipu Pak, Anda lah pemenangnya kalau nipu-nipu. Nah, bukan nipu-nipu. Nah, kalian salah. Di sini kita, ya makanya tunjukkan di mana tercatat itu, tercatat bahwa arti Immanuel itu bersama-sama. Di mana? Coba pakai data. Bersama-sama di mana? Dari mana bersama-sama saya bilang? Anda kan mengatakan di awal. Di awal tadi bahkan Anda mengatakan arti Immanuel Allah manusia. Itu Anda tidak mampu tunjukkan datanya. Saya tunjukin. Anu boleh nih Bro. Ini nomor telepon siapa yang punya? Jadi gini, kamu lihat kalimat di Matius 1 ayat 23 itu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia. Jadi namanya itu pada oknum pribadi atau kepada banyak orang. Nah sebentar saya tanya dulu, nama itu kepada Yesus atau kepada semua orang? Kepada Yesus. Nama kepada Yesus, kita Yesus yang punya nama itu. Kepada Yesus. Tunggu dulu. Betul, itu jujur. Berarti mereka akan menamai dia Immanuel. Jadi nama Yesus itu apa? Immanuel, yang artinya Allah bersama kita. Di mana itu tertulis begitu Pak? Ya kata Immanuel dalam bahasa Ibrani-nya itu. Di mana? Saya kan tampilkan katanya tadi. Immanuel kata itu menyertai itu nggak perlu. Dengarkan dulu Pak ya. Jadi ketika kita mengatakan menyertai dan bersama, mereka akan menarasikan bahwa Allah juga jadi manusia. Itu bahayanya mereka. Nah, menyertai dan bersama itu konsep yang berbeda. Ya enggak? Nah, ketika kamu mengatakan arti Immanuel, Allah bersama kita, itu datanya di mana? Coba pakai data, coba Pak. Coba pakai data. Itu datanya di mana tercatat Pak? Kan saya menampilkan dalilnya. Di situ mengatakan menyertai. Dalbo disertai oleh Allah. Iya. Bukan berarti Dalbo saya duduk bareng dengan Allah. Tidak begitu. Nah sekarang Anda mengatakan arti Immanuel Allah bersama kita, itu dalilnya di mana tercatat Pak? Pakai data kita Pak supaya enak. Iya, kalau tidak ada saya data bilang, artinya itu penipuan. Bang Dalbo kata im bahasa Ibrani-nya itu artinya bersama. Kata im. Iya Pak, tunjukkan itu yang kami minta, kata tunjukkan im datanya. itu artinya bersama. Iya, tunjukkan datanya. Saya jelaskan ya. Kata im bukan penjelasan bersama, saudara. manu itu kita, El itu Allah. Jadi kata Immanuel artinya Allah bersama kita. Iya, di mana itu tercatat? Allah bersama kita itu sebutan untuk siapa? Iya, di mana? Ya itu sebenarnya dalam kamus Ibrani saudara bisa cari, bisa lihat. Saya tampilkan tadi kamus bahasa Ibrani, kamu tolak. Nah, begitu saya rujukan. Yang kamus bahasa Ibrani mana ditampilkan? Dalilkan, rujukan kepada kitab saudara. Nah, sama. Ya kitab saya kan sudah jelas. Tadi kan gitu. Sebentar, tadi Erwin kan bilang. Sekarang tampilkan dalilnya. Coba. Tadi Erwin bilang ada perbedaan kata menyertai dan bersama. Nah, Erwin ini sedikit lebih berkelas lah, dia memahami. Jadi bersama itu. Nah, saya katakan sangat sebentar, berbeda. bersama itu kehadiran fisik. Dan bersama berbeda. Sebentar, bersama itu kehadiran fisik. Kemana-mana dulu, menyertai itu secara hakikat. Di mana tercatat arti Immanuel itu Allah bersama kita? Di mana? Loh itu bahasa Ibrani-nya manu itu apa? Iya, di mana dalilnya? Iya, bahasa Ibrani-nya manu itu apa? Referensi data yang Anda sampaikan di sini. Ya, di coba mana kamu buka AI-mu, itu? kamus bahasa Ibrani, kata manu.
Kan kamu pakai AI di situ. Kan Coba dibuka Anda tadi datanya, Pak. menolak itu. Maksudnya tuh maksudnya gini loh Pak, maksudnya diminta dibuka datanya, tunjukkan ke kita ini loh bahasa Ibraninya. Nah, yang saya maksudkan, saya itu menjelaskan perbedaan itu bukan berarti Allah itu Yesus, tetapi bersama Yesus. Contoh gitu ya, Allah bersama Yesus, tetapi Ya, Allah itu berarti bukan Allah Yesus enggak? Allah ya bukan Yesus lah, Allah bersama Yesus kok. Itu sebutan untuk siapa? Ya Allah bersama Yesus. Iya, sebutan Allah untuk bukan siapa Yesus. itu? Allah itu sebutan Sebentar. untuk Tuhannya Yesus lah. Nah, sebentar, itu sebutan untuk siapa? Apanya? Sebutan Immanuel itu ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, berarti Yesus itu apa? Yesus itu ya yang disertai Allah. Ah, masa disertai? Ya iyalah, sama dengan Makanya kita kata, Bang. nah, Gini loh, gini loh. nah, sekarang itu gini. kan jelas sekali ya bahasa Indonesianya ya. Ya. Kalau Anda memaknai itu bukan disertai beserta, tetapi bersama, Allah bersama Yesus gitu ya. Kita itu anggaplah di situ dimaknai Yesus. Bersama anggaplah di situ bukan beserta tetapi bersama. Allah bersama Yesus itu secara bahasa Indonesia dengan jelas Allah itu bukan Yesus, tetapi Allah itu bersama dengan Yesus gitu loh. Coba Allah, sebentar. Kita di situ Yesus atau siapa? iya Anu. Yesus, tapi Allah Loh. bersama Yesus itu dalam arti Allah itu ya kan bersama dengan Yesus, jelas Sebentar. tulisannya. Nah, kata kita di situ merujuk kepada siapa? Kata Kepada kita itu Yesus. kepada Yesus. Ah, Yesus kita. Loh, ini gimana? Gimana sih terbolak-balik kalian? Loh, kamu bertanya kita itu merujuk kepada sebentar. siapa? Nah, Kepada ini makanya Yesus. kalian- jelas. Begini, cara pendeta mau menipu seperti inilah. Cara penipuan mereka. Bukan cara. Nah, kalian udah kalah, udah habis argumen. Loh, Gitu. nggak ada. Kok habis? Makanya di situ gini. Nah, saya tampilkan dalil, Nah, jelas mengatakan sekarang Allah menyertai kita gini kita. lah. Ah, oke. Saya tampilkan dalil. Ya. Anda di sini, Oke. saudara. Kita di situ siapa? Diskusi dengan kami. Oke, sekarang saya dengan tanya. kami. Oke, saya tanya kamu, Bang Dalbo. lagi cakar-cakaran dengan Bible. Oke. Nah, sekarang jangan ngoceh banyak. Kita fokus pada topik. Udah dijawab dari tadi, kita di Fokus pada situ topik. merujuk kepada Kita di situ Yesus. siapa? Sebentar, kita di Yesus. situ siapa? Ah. Sudah dijawab dari Yesus. tadi merujuk kepada Yesus. Loh, kita di situ Cara Yesus. menipu mereka Bro Erwin begitu. Nah, sebentar. Bertanya Nah. berulang-ulang. Sebentar. Kita di situ Yesus menurut kamu. Begini, Termasuk Bang. Yesus. Oke, Nah, saya akan jawab nantinya giliran saya Anda jawab juga ya. Ya, oke. Ah, Oke, silakan. kita di situ siapa? Yesus. Nah, kemudian Allah di situ siapa? Tuhannya Yesus. Ah, lalu yang disebut Tuhannya Immanuel itu Yesus. siapa? Yesus. Karena Yesus berarti disertai Yesus- dengan Tuhannya. Ah, tipu, Jelas itu. tipu, tipu, Kok tipu? tipu. Oke, Udah, oke, udah oke, jelas konsisten itu, ya. Immanuel Kalau itu. saya menipu, ya kalau saya menipu, yang mana yang menipu, kau atau saya? Anda konsisten. Yesus kita sepakat dulu, ya saya ikuti Anda. Yesus adalah Allah itu sendiri, betul? Amin, Amin, betul? amin. Amin, amin, betul nggak? Iya, amin itu artinya benar. Benar, oke. Iya, Benar lo ya. kata amin nggak ngerti Ketika gimana Yesus sih? disalib, ya oke. Ketika Yesus disalib, Allahnya kemana? Ketika Yesus disalib, Allahnya kemana? Nah, perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya saya tanya Allahnya kemana? Ya, Allahnya tidak bersama Yesus. Katanya Yesus adalah Allah. Iya, Kok tiba-tiba berubah? iya, bukan berubah, tidak bersama Yesus. Katanya apa kata dia Anda bilang? Anda Bukan mengatakan kata saya. Yesus Ya. adalah Allah itu sendiri. Iya. Betul nggak? Iya, dia Allah dan manusia. Ketika dia disalib, Allahnya kemana? Iya, Allahnya. Maka sesuai perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah sekarang saya tanya apalagi? balik. Apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Allah dan manusia. Allah dan manusia. Napasmu Allah panjang dan sekarang. manusia. Kau yang macet. Ngopi dulu, Allah ngopi dulu, dan ngopi. manusia. Tunggu dulu. Jadi Allah ini manusia. Hah?
manusia. Allah ini manusia. Siapa yang bilang Allah ini manusia? Anda mengatakan Allah Allah dan manusia. Dan manusia. Jangan dipisah-pisah. Allah dan manusia. Oke. Ngopi dulu, ngopi biar tenang otakmu. Oke, jangan alihkan dulu, jangan pura-pura. Jangan alihkan. Nah, sekarang ketika Yesus disalib, dia berteriak. Itu Allahnya kemana? Ya kan teriakannya apa tuh? Ya, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Bapakku di mana Bapakku? Sebentar. Nah, ini kalimatnya ngawur. Saya bertanya. Di mana datanya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebentar. Ini ngarang nih. Nah, mana datanya? Mana dulu datanya? Kok ngarang? Mana datanya Bapakku, Kalau saya tunjukkan Eli itu kakeknya Yesus, bukan Elohim. Nah, mana datanya? Allahku, situ Allah. Jangan bukan Bapakku. Saudara. Nah, jangan dipelintir, jangan nipu-nipu dong. Ngomong harus pas. Bilang, oh oke, saya sudah salah, bukan Bapak Allah. Oke, jadi ya Paulus salah. Paulus. Nah, sekarang kalimat yang di mana? Sekarang saya tanya kamu. Jangan kabur kamu. Nah, sekarang. Nah, ini buktinya ini ya. Dalbo ini orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Sebentar. Dalbo orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Sebentar. Ini di mana dalilnya yang kamu katakan Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak itu Allah bukan? Sebentar, saya mau tanya dalilnya. Kau jawab Nah, dulu. sekarang, Kau jawab. nah, ini muter-muter ini. Itu Ini muter, bukan? mulai kepepet dan mulai muter-muter. Nah, ini saya nipu, mulai tanya nipu. samamu. Allah Mulai itu nipu. Bapak bukan? Mulai nipu Dalbo. Kau nipu. Di mana dalilnya yang kamu bilang Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mana dalilnya? Itu kan Yesus memanggil Bapaknya. Mana dalilnya? Itu di Matius 27. Nah, coba kau baca di mana dalilnya? Eli lama sabachthani. Nah, artinya? Artinya Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Aduh, bodoh sekali kamu Dalbo. Itunya kelihatan sekali. Udah, ini tidak beres. Gini loh, gini. Semua oke. Pak Pendeta, sebenarnya itu aslinya Bapak itu. Kalau Anda merujuk kepada Allah, artinya dari mana? Coba kau mana? Tunjukin. Kalau itu Allah. Di situ, coba. Tunjukin mana dalilnya. Jangan nipu-nipu kalian di sini. Kamu yang nipu kalian nih. Kalian kayak iblis benar ya. Kata Allah di situ. Ya. Mana Allah di situ? Iya, coba yang nipu. Nah, coba tunjukin datanya. Saya minta datanya. Tunjukkan data dari tadi juga mau kok gimana? Nah, Matius 15 ayat 34. Kamu baca Erwin. Buka datanya. Ya, Matius 15 ayat 34. Erwin kamu baca. Mana di situ ada Allah? Nah, oh ini Erwin mulai nipu juga nih. Saya bacakan ya. Buka datanya. Iya, Matius 15 ayat 34. Buka datanya. Iya, saya bacakan. Nih saya bacakan datanya. Katanya kamu pinter bahasa Ibrani tadi. Ya, saya bukakan datanya. Matius 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan seruan Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana Bapakku meninggalkan aku? Mana? Oke, besarkan saya. Gantian kita ya. Gantian kita. Nah, nipu kalian kan? Kalian mulai nipu saya. Tunggu dulu. Saya buka dalilnya. Matius 27. Kalian hanya bisa menipu orang-orang yang tidak memahami. Termasuk Anda pernah. Nah, sekarang kalian jangan berupaya menipu orang-orang Islam yang awam dengan narasi-narasi kalian yang sesat. Sabar. Jangan panas. Enggak ada kata Allah di sini dikatakan. Tunggu dulu, Pak. Ya, anak sabar itu Pak disayangi Paulus. Ya. Dari tadi kalian yang tidak sabar. Ini Eli. Ini Eli. Ini Eli ini rujukannya kemana? Baca sampai selesai. Selesai, jangan nipu dulu. Baca kalimatnya sampai selesai. Nah, ternyata sampai selesai. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli lama sabachthani, artinya ini kan artinya Allah menurut ini. Nah, sedangkan Eli ini bukan artinya Allah. Di mana dalilnya bahwa ini adalah Allah? Ternyata ketika Yesus disalib, dia panggil udah mulai nipu. Nah, mari kita buka. Tunggu dulu, Pak. Nanti Anda bantah. Kita main data, Pak. Main data, Pak. Jangan mencongor. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30. Enggak, sekarang itu saja. Dan menurut cukup itu saja kalian sudah. Ia adalah anak Yusuf, anak siapa, Pak?
Anak Eli. Anak Eli. Jadi Yesus memanggil kakeknya. Kakek, ini mengapa kau tinggalkan aku? Ini Eli huruf besar ya. Ia adalah anak Yusuf, anak Makanya Eli. kalian sesat itu begitu. Kalimatnya itu apakah hanya Eli? Ini kan kesesatan yang luar biasa. Jangan Eli ditipu lah. itu artinya Enggak gini, kamu tunjukkan data lah. Kamu tunjukin data lah. Kamu pakai data lah. Kamu pakai data. ternyata Buka. Yesus di sini Datanya udah berteriak, jelas tadi. Dibuka. Kakek, mengapa engkau tinggalkan aku? Coba dibuka kameranya. Mana datamu? Mana datamu Pak Pendeta? Mana datamu Pak Pendeta? Ternyata Saya tak saudara, perlu kakek yang nyalakan dipanggil. kamera. Saya cukup bacakan ini saja. Mana datamu Pak Pendeta? Akan Saya menipu bacakan itu. saja. Katanya tadi pinter bahasa Ibrani kan? Nah, ini kan kalimatnya udah. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya nyaring. Eloi, bukan Eli loh. Nah, kan Dalmo nipu tadi kan, dia bilang Eli. Ini tertulis loh. Coba bacakan. Nah ini deh, Eloi. Itu bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Tambah. Ini. Apa ini? Apa tertulis? Aduh, ini? Dalmo mulai ini. Apa ini? Eloi atau Kamu baca. Kamu baca Matius 15 ayat 34. Apa tertulis ini? Eloi apa Eli? Itu Matius, coba kamu lihat. Markus 15. Ini Matius 15 ayat 34. Siapa kasih itu? Ya itu bahasa Ibraninya, bahasa Aramaiknya. Bahasa Aramaiknya Eloi. Apa Ya tertulis? coba kamu baca. Iya, ini itu di bahasa Matius. Indonesia, Pak. Betul, Matius. Ini bahasa Indonesia. Di dalam Perjanjian Baru tidak ada kata Allah, hanya sisipan itu, ya. Sisipan dari itu. mana? Ini ini apa bacanya ini, Pak? Sisipan coba bagaimana? baca dulu, Pak. Iya, coba baca, Pak. Coba baca ini. Saya mesti bicara orang pendidikan tinggi. Iya, kalau pendidikan baca yang dulu minim inilah. begini. Kenapa Bapak malu-malu baca? Ya, itu bahasa Jangan Ibraninya. malu-malu, Pak. Eli, Iya, Eli. apa bacanya ini, Pak? Lama, Eli. Bukan hanya Eli saja. Lama. Eli. Eli lama. Ini. Apa terus kalimatnya? Sebentar, dijelaskan di situ. Ini siapa? Iya, Eli baca siapa, selanjutnya. Pak? Iya, baca pertanyaan selanjutnya. Saya, ini Eli siapa? Kamu baca ini selanjutnya Eli di siapa, situ. Paman? Ya, Ya Eli udah ini dijelaskan. siapa? Aduh, gobloknya Siapa? goblok sekali nih Eli. orang. Marah dia. Nah, goblok sekali. Eli ini kakeknya Yesus, Masa bapaknya orang kok Yesus. goblok sekali ya ini Dalbo Islam goblok. Ini dalil loh di Lukas 3:23. Kok nyerang Ternyata pribadi, Yesus Pak Pendeta? memanggil. Enggak, kan memang goblok itu. Kok Udah jelas itu pribadi, Pak artinya. Pendeta? Dalil loh. Anda tidak pernah Nah, saya nunjukin jujur data, bilang dia kok malah goblok. nyerang pribadi. Bukan nyerang, itu faktanya dia goblok. Enggak, kalau Anda berapa pintar, tunjukkan datanya. Ya Tunjukkan datanya di situ udah dibaca. Artinya apa sih? Buka datanya. Erwin izin bentar Bang, Saya biar bertanya. kemana-mana Datamu. Bang Erwin. Saya kan bertanya. Siap. Itu Eli itu Bang siapa? Dalbo. Itu pertanyaan Bang Dalbo, saya. ini Eli itu aja lah, siapa? Bang. Saya mengatakan Eli itu adalah kakeknya Yesus. Jangan nipu lah kamu Dalbo. Udah diturunkan. Ini di Lukas 3:23. Iya, artinya apa? Nah, baca sampai selesai. Ini kakeknya Yesus. Dengan hormat, saya minta Dalbo baca jadi ayat di itu sini, sampai selesai. Di Matius, Sebentar. dengarkan dulu Pak. Dengan Di Matius hormat, 27:46. saya minta Dalbo baca ayat itu sampai selesai. Kakek, ini begitu Pak. Kakek, nipu kan? kakek, mengapa Itu engkau nipu, tinggalkan nipu. aku? Ternyata Dalbo yang menipu kan? Ini dalil loh. Loh, dalil kamu Di baca sini nggak selesai. tercatat, Kakek, Nggak. kenapa kau meninggalkan Coba kamu baca aku? sampai selesai. Ini kakek, ternyata. Nah, kamu baca sampai selesai. Oke. Pak Pendeta, Eli ini Bang siapa? Dalbo. Saya tanya samamu. Eli itu siapa Pak? Eli itu Yang siapa? kamu maksud yang mana? Perkataan Ini, Tuhan Eli Yesus itu atau siapa? nama Eli? Eli, Udah jelas, Bang Dalbo yang izin dipanggil bentar Bang, Yesus biar Eli dia siapa? kemana-mana ini Bang dia Bang. Bang Dalbo bentar izin. Ya Bang Petrus Tunggu sama dulu, Tina dengar aja lah. aja. Ya bentar Bang Petrus. Eli yang dipanggil Yesus itu Eli siapa? Nah, gini menurut Ternyata Bang di situ Dalbo, Eli itu- kakek mengapa Iya. kau tinggalkan aku? Oke, menurut Bang Dalbo, Eli ini adalah kakeknya. Nah, menurut Bang
Pak Pendeta, ini adalah Tuhan. Maka tunjukkan kepada kami data di mana Yesus sebentar. mengajar. Nah, kamu jangan fitnah gitu. Nah dulu Itu fitnah. kamu elit kan Aduh, katanya Tuhan. iya, itu fitnah. Bentar dulu, Pak. Masa Pak, kalian Pak, sebagai Pak, seorang ini makanya kalian penipu. sabar Pak Pendeta. Nah, ini penipu. Ya, Saya sabar tak pernah dulu. bilang. Yang kita bahas itu mengenai perkataan Yesus. Jangan nipu dong. Aduh, hai, makanya kalian tersesat. Sabar dulu, Pak Nah, Pendeta. jangan nipu, jangan Berarti narasi Eli nipu. artinya apa? Nangis dia. Eli artinya apa? Menurut kamu Eli artinya apa? Di dalam yang kita bahas ini perkataan Yesus. Saya tanya, kamu menyalahkan saya. Eli Nah. artinya apa menurut kamu? Kamu ini bahas yang mana? Kemana-mana kamu bahas? Bang Dalbo mengatakan itu dari Di Eli. Alkitab itu ada nama Imam Eli. Sebentar. Eli ini adalah kakeknya Yesus. Ada datanya Aduh. tadi. Sekarang Makanya kamu konteksnya yang mana, bodoh? bodoh. Emosi sekali. Emosi. Emosi sekali ya kalian ini. Emosi, pendeta, Emosi. Kamu kan emosi lah. Emosi dia. Kalian benar-benar bodoh saya bilang. Emosi. Oke, dengerin dulu Pak Dan di Pendeta. Alkitab itu. Makanya jangan terocos aja, dengerin dulu ya. Bang Dalbo mengatakan Konteksnya. Eli di situ artinya adalah kakeknya Yesus. Ada tadi ditunjukkan datanya. Menurut kamu Eli itu siapa? Tunjukkan datanya gitu loh. Nah, Eli siapa? Apakah Baca Eli dia. Sugigi? Dia berpikir cara menipu, bukan tujuannya cari Ayo, data. Eli itu Dia siapa? berpikir Silakan dia cara dijawab, menipu. Pak Pendeta. Ya, Eli yang mana? Tuh kan tanya Eli yang mana lagi? Eli yang Eli yang diterima mana? Yesus itu Kalau loh. Tak Eli salib yang terbalik juga ini Pak Pendetanya ini. Memang Pak Pendeta makanya kalian lama-lama bodoh-bodoh. tak salib terbalik. Wajarlah kalian tersesat karena kalian bodoh-bodoh. Ya makanya kami tanya kepada kamu biar tidak tersesat. Eli artinya apa Pak Pendeta? Nggak ada 3 kali nih kita tanya loh. Kalau di dalam Markus 15 ayat 34, ya itu dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, Kok Lama Eloi? sabaktani. Tertulisnya Eli Pak. Janganlah menipu-nipu di sini. makanya itu kegoblokan Tertulisnya kamu. Eli. Maka kita tanya Eli itu siapa Pak? Kamu goblok sekali ya. Jangan membaca sesuatu yang Waalaikumsalam. tertulis. Sebentar, Bang. Markus 15, coba kamu buka. Oke, tadi Markus datanya- 15:34. Nih saya tunjukin Oke, datanya. sabar Coba dulu, bukakan sabar kamera dulu. saya. Nah, bukakan tadi kamera saya sendiri supaya saya lah. permalukan ini kebodohannya nih. tadi dibilang Eli. Buka kameranya. Ya, nah Eli itu siapa? Kita bahas Eli aja dulu lah. Sebentar, Dan supaya gua kamu. menunjukkan Eli itu adalah Sebentar. ya Eli adalah kakeknya Yesus. Nah, Aha. ketika ditanya kepada Oke. kamu Eli itu Larilah malu dia. Malu pendeta lari. Jadi kita harus mulai dari apa ya, Immanuel. Nah, padahal tidak ada satupun murid-muridnya memanggil Yesus Immanuel, anak Maria Immanuel, kagak ada. Ini ada Vivi nih. Vivi ini pura-pura nggak dengar dia. Pipi pinsang dia. Jadi hati-hati ya ketika kita mengatakan bersama-sama. Mereka itu narasikan berarti Tuhan itu, Allah itu ada juga di bumi. Itu dia maknakan tadi, Bro Erwin. Mohon maaf teman-teman ya yang di bawah ya, jangan terus turunin saja. Kita ini tidak membutuhkan, jangan berharap mendapatkan jawaban, tapi berharaplah mendapatkan hiburan. Betul begitu Bang Dalbo? Betul sekali. Adanya orang-orang seperti itu, teman-temannya. Adanya orang-orang seperti itu sebagai pendeta, pewakil mereka mempermalukan diri sendiri. Justru di situ banyak orang Kristen berpikir, sehingga dia bersyahadat. Itu gampang kok. Coba bayangkan yang ditanya Eli dijabarkan Eli.
ini tidak sesuai yang tertulis dia baca. Silakan teman-teman ketika Kristen kita mungkin bahas mau nemenin Immanuel, Vivi, naik minta permintaan naik yang mau nemenin Vivi. Vivi di atas itu kelaparan, dia nggak sempat makan dia. Vivi di atas. Tapi sepertinya teman-temannya, sepertinya Bapak tak pendeta itu tadi mungkin baru melihat ayat itu. Ya, karena dia secara gamblang dia mengatakan bahwa arti Immanuel itu Allah manusia. Nah itu. Tapi gini loh Bang Nah, Dalpo, begitu ketika kita tampilkan dalilnya, pelongo. Gini, begitu sulitnya mereka itu memahami bahwasanya oke lah tidak menyertai tapi bersama. Pada saat ada kata menyertai di dalam LAI dan dia mengatakan itu bersama, sama dengan begini, Bang Dalbo bersama Erwin. Apakah Bang Dalbo Erwin? Kan jelas tidak, bukan. Allah Tuhan bersama Yesus, bukan berarti Tuhan adalah Yesus, tetapi Yesus itulah yang selalu hidupnya itu ada kebersamaan dengan Tuhan, diberkahi, ya kan? Karena Yesus itu adalah utusan Tuhan, kan jelas sebenarnya. Karena begini Pak, kalau kita noten ini yang rusak itu pahamnya, dia yang rusak. Kalau kita mengatakan bersama, dia pikir oh Yesus bersama Allah, artinya Allah bersama dengan manusia, Allah dan manusia. Begitu paham dia. Nah, kalau menyertai, tentu mereka ngerti. Sama halnya ketika Yesus dalam Yohanes 8:9. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi pengertian mereka yang dibawa Pak Gil, silakan Anda naik, silakan Anda H2 sama Bang Dalbo, kita mau diam. Silakan saya ini. Silakan aja. Katanya punya kalau mau H2, silakan, atau dengan Bang Thomas. Silakan. Silakan. Naik. Saya jambak. Kalau perlu 2 ekor langsung. 2 ekor naik. Ini mumpung ada yang kosong, saya kosongkan 2 itu. Temenin Vivi lagi ini sampai lupa diri, pingsan itu Vivinya. Bang Erwin sedikit nambahin tadi ya. Silakan. Jadi kalau dipaksakan arti Tuhan menyertai kita atau Tuhan bersama kita itu adalah bentuk manusia dan Tuhan ya. Maka kalau kita baca Bible itu sendiri, maka akan ditemukan frasa yang sama. Apakah itu berarti orang yang disebut atau ada frasa Tuhan menyertai kita itu adalah Tuhan dan manusia itu sendiri? Maka itu akan membingungkan dari umat Kristen itu sendiri. Contohnya, ya, contohnya di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, Tuhan menyertai engkau. Nah, kalau dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya, atau Tuhan bersama kita, ini sama menggunakan imanu, ya, menggunakan kata im. Ketika ini diartikan bahwa engkau kemudian itu merujuk kepada orang dan orang ini dikatakan sebagai Tuhan, maka Tuhannya akan banyak. Kalau Yesus dikatakan Immanuel, itu artinya Tuhan bersama kita, kemudian Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Maka ketika Tuhan berkata Tuhan menyertai engkau, ya, maka engkau ini juga sama posisinya seperti Yesus, maka akan banyak Tuhan. Gitu yang sering dinarasikan gini lagi Bang, yang sering dinarasikan kan orang Kristen katanya punya Roh Kudus. Apakah orang-orang Kristen itu Roh Kudus? Nggak tahu, karena kemarin kita diskusi Roh Kudus Bang Erwin. Roh Kudus ada dalam diri orang Kristen. Apakah Roh Kudus itu orang Kristen? Ya bukan. Betul, ya. Nah, yang membingungkan lagi berbicara dengan Roh Kudus, ditanya Roh Kudus tugasnya apa? Roh Kudus itu tugasnya menghibur umat-umat Kristen. Nah, kalau ditanya cara menghibur Roh Kudus itu seperti apa? Apakah berjoget-joget di depan kalian atau seperti apa? Nggak bisa jawab mereka. Berarti itu hanya dogma yang diberikan dari bapak-bapak gereja kepada mereka, tapi mereka sendiri nggak paham.
Coba kalau ditanya, mereka memiliki Roh Kudus, atau Roh Kudus itu tugas untuk mereka adalah memberikan penghiburan kepada mereka. Bagaimana cara Roh Kudus menghibur mereka? Coba. Nggak ada yang bisa jawab. Jadi itu hanya sebuah slogan dari gereja yang tidak bisa dijelaskan, gitu loh. Nah, kalau kalian punya kapasitas untuk berdiskusi di sini, silahkan. Kami persilakan diskusi by data, jangan kayak Pak Pendeta tadi ngalor ngidul. Diminta jawaban dulu baru data, data dulu baru penjelasan, dia nggak mau. Ngalor ngidul dulu baru mau ngasih data pun gabrol. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Karena apa? Itu menghambur-hamburkan waktu kami. Tidak efisien. Kita mau menimba ilmu. Kita tidak mau mendengarkan orang berkhotbah di sini. Gitu loh, ya. Kalau kalian punya kapasitas berdiskusi, silakan naik pakai data. Ya, kalau kalian tidak mampu untuk diskusi, tapi Pak Thomas, tapi menghibur loh. Iya juga sih. Ya, kita butuh hiburan, Bang. Jangan putus itu tadi, Bang Dalbo. Tugasnya kan menghibur. Nah, janganlah gitu loh, ya. Janganlah Anda berharap dapat jawaban, tapi berharaplah dapat hiburan, ya. Allah ya Karim, ya. Ya makanya saya katakan, Abang, tanpa Oten dunia TikTok ini nggak seru. Nah, betul. Ada hiburan. Sepi. Dunia persilatan ini sepi. Jadi mereka itu menghibur kita ini. Karena Yesus yang mengatakan, aku akan memberikan roh penghibur. Nah, datanglah mereka hibur-hibur kita. Vivi, masih adakah engkau, Vivi? Ini Diablo di ngawur dari tadi. Diablo, kakek Diablo. Aduh. Silakan Vivi. Coba. Immanuel itu apa? Apa arti Immanuel, Pi? Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan, waalaikumsalam, Pak Haji Huda. Apa Pi? Immanuel artinya? Pipi ini jujur. Jujur dia. Beserta kita, maksudnya gimana nih? Tuhan beserta kita. Beserta kita. Pak pendetanya tadi itu aneh dia, Pi. Tuhan beserta kita kan, betul kan? Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Iya, pendeta tadi itu dia mengatakan Tuhan dan manusia. Vivi nggak nyimak tadi ya? Sepakat. Vivi nggak nyimak tadi. Agak Oke, nggak apa-apa, singkirkan itu. Ini Pi, sebenarnya anak Maria ini siapa sih namanya? Yesus atau Immanuel? Ini jangan-jangan malaikatnya ini lagi mabok ya atau gimana ini? Yang mana ayatnya? Kalau Diablo harus pakai ayat. Kan di Matius 1:23 di situ dikatakan nama Immanuel. Lalu di Lukas dikatakan berilah dia nama Yesus. Yang mana sebenarnya di sini namanya anak Maria ini? Lalu tiba di Kristen malah ditambah lagi Yesus Firman, diubah namanya Yesus. Awalnya Yesus, diubah namanya Firman. Aneh-aneh kalian ini. Yang mana benar di situ? Lukas kah? Matius kah? Anak Maria ini siapa? Benar semua Diablo. Oke, kalau benar semua, siapa salah satu murid memanggil Yesus? Immanuel, sini dong kita main bola. Kira-kira siapa? Salah satu murid anak Maria ini memanggil anak Maria ini Immanuel. Immanuel, kamu sudah pulang sekolah ya? Iya, Paman. Ada enggak? Diablo. Apa? Aduh. Apa? Nih. Aduh, gimana? Jelasin dong, Vi. Jangan nangis lah. Biar pintar Diablo nih, kakek nih, gue jelasin kakek. Ya kakek. Iya cucu. Iya, jelasin, kamu Cu. bisa.
Ayo ya, Pi. Hiburlah kami di sini. Sebentar, gua kasih ayatnya ya. Ya, Cuk. Silakan tunjukkan datanya, Cuk. Gini aja lah, Vivi, gini aja, biar kamu paham. Kata Yesus dan Immanuel secara bahasa, ya, berbeda atau sama? Arti bahasa, mau terminologi dan etimologinya coba. Nanti ke situ, Bang. Pelan-pelan, Nanti Bang ke situ. Thomas. Vivi ini Nanti ke situ. nanti Kita ini mau membuktikan yang mana yang harus dipanggil anak Maria ini. Karena ini sama-sama malaikat ini yang menyampaikan kabar ini. Yang mana? Apakah Yesus kah namanya, atau Immanuel kah, atau Firman? Bang Dalbo, Vivi kan belum beli tisu. Nanti pelan-pelan, kalau nangis gimana? Itu ya, dijawab satu-satu, Vi. Jangan salahkan saya, salahkan malaikat lah. Diablo. Apa? Iya, Kalau Diablo S1 kan dapat gelar sarjana. Apakah Diablo dipanggil sarjana? Kalau kita ketemu sarjana Diablo kan nggak kayak gitu. Iman itu kan gelar. Itu apa hubungannya? Di mana pakai dalil? Di mana dikatakan itu gelar? Kak, Iman di itu kan mana? buat beserta kita. Nggak mungkin lah Tuhan beserta kita. Saya nggak berbicara artinya, namanya ini loh. Di Lukas 1:31 malaikat menyampaikan kepada Maria, ya, untuk memberikan nama anaknya itu Yesus. Nah, di Matius 1:23 dikatakan juga berikan dia nama Immanuel. Sebenarnya anak Maria ini namanya siapa sih? Ini Diablo ya. Ini biar paham Diablo. Pelan-pelan ya. Ya. Yang berkata Immanuel itu malaikat, betul? Kepada Maria, betul? Betul, Tante. Udah ya. Pahami di situ ya, Pak Diablo ya. Catat. Yang berkata Immanuel di Matius 1 adalah malaikat kepada Maria, betul? Iya, Tante. Artinya malaikat yang berkata kepada Immanuel, apa berkata kepada Maria? Pertanyaan saya Diablo, Tuhan Yesus di Alkitab dipanggil dengan berapa sebutan? Banyak kan? Orang memanggil. Jangan nanya itu. Yang saya tanya. Sebentar. Yang saya tanya, nama anak Maria ini sesungguhnya yang mana? Yesus. Kan di Matius ini disuruh memanggil dia Immanuel. Jangan artikan lagi itu gelar, ini bukan gelar. Ya, makanya di sini dikatakan dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya namanya Yesus. Kalau di Lukas, di Matius namanya Immanuel. Ini malaikat ini lagi mabuk atau gimana nih? Aduh, Diablo, oke. Kalau Jemaatnya saja pusing dia. Bang Dalbo, justru gini Bang Dalbo, justru saya curiga, jangan-jangan ini malaikat bodong ini, bukan malaikat yang sebenarnya ini. Karena seharusnya namanya Immanuel menurut dia, tapi kok namanya Yesus. Jangan-jangan ini palsu ini malaikat ini. Ya bisa jadi. Iya kan? Masa nubuat nggak tergenapi? Gimana sih SF? ya tergenapi lagi ya saya kan. Nah, di mana? Nggak ada Yesus bisa panggil Immanuel. Namanya Yesus kok, bukan Immanuel. Ada di ini apa kok? Di Apa sih di saya ada kata Immanuel. Gini loh, SF. Ini di dalam Matius 22. Nah, di sini dikatakan apa? Malaikat itu mengabarkan, alias malaikat ini memberikan satu nubuat ya, bahwa Maria itu akan hamil. Kemudian nubuatnya itu anaknya itu namanya Immanuel.
Nah, tapi pada faktanya anak ini kemudian namanya nggak Immanuel, maka nubuat ini tidak tergenapi. Nah, kalau tidak tergenapi, apakah ini malaikat bodong? Nggak ada surat-suratnya kali ini, malaikat salah kok, keliru kok. Mungkin gitu Thomas, mungkin lagi main-main Tuhan-Tuhanan ini, lagi main Tuhan-Tuhanan, main malaikat-malaikatan. Mungkin. Diablo ini Diablo ya. Matius 1 kan, ini Diablo. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Udah? Oke. Sekarang pertanyaan saya Diablo, ya. Mereka itu siapa? Saya itu mereka bukan? Bukan kau. Loh, mereka itu siapa? Saya termasuk mereka nggak? Termasuk. Bukan, tidak. Termasuk. Apakah mereka itu saya? Bagaimana kamu termasuk? Memangnya kamu ketika Yesus lahir kamu ada di sana? Kalau kamu ngadu ilmu bahasa sama saya jago. Ya, mereka akan Saya lah jagonya. Mereka itu siapa? Saya bukan. Bukan kau. Loh, dari mana mereka itu bukan saya? Saya tahu ini kejadian dari tahun berapa. Gua kasih contoh. Mereka itu kan firman Tuhan tergenapi. Apakah firman itu harus hari itu ini kejadiannya 2000 tahun lalu. Memangnya kamu hidup di zaman Yesus? Pintar Diablo, artinya malaikat sudah paham. Ada memanggil Tuhan. Ketika Yesus mengatakan begini, dengarkan saudara. Ketika Yesus mengatakan begini, Yesus mengatakan begini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ya, mereka itu siapa? Yang sama. Mereka ini siapa? Saya tanya samamu. Saya bukan. Enggak, bukan kau bukan murid Yesus, kamu anak Paulus. Gimana ceritanya? Mereka itu adalah kata yang mewakili sekerompolan orang, betul? Yang coba kamu baca betul? Judul perikopnya. Kau baca dulu judul perikopnya. Kau baca. Mereka itu siapa? Murid-muridnya Yesus, 12 murid Yesus. Kita ke Matius 1. Sebentar, kita ke Matius 1. Yang mana? Oke, Vivi, kalau kamu ke Matius 1, kamu benar, Vivi, dengerin saya. Itu kolerasinya ada di Yesaya 7 ayat 14. Nah, sekarang tunjukkan ayatnya. Mari kita bahas ini, penting ini. Ayo, Pak. Buka Yesaya 7 ayat 14. Iya, gue tahu saya. Ayo bacalah. Ya. Kita bacakan ya. Oke. Kamu baca tetap bacakan. Oke, saya aja. Nah, baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu di situ ia atau mereka yang menamakan Immanuel? Ia akan menamakan dia Immanuel. Ia atau mereka? Iya. Nah, berarti kalau ia merujuk pada siapa? Ia akan menamakan dia Immanuel. Itu kan Bapak di surga. Kok Bapak di surga? Ibunya. Seorang perempuan ini loh kembalinya. Aduh, kamu ini gimana sih bahasa kamu? Kamu goblok ya bahasa Indonesianya ya? Loh, kok goblok tadi Anda? Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia ini kan merujuk pada seorang perempuan. Gimana sih? Ya, bro, kok standar ganda? Pendeta gue goblok, ngomong goblok, Anda marah. Anda ngomong sendiri goblok ke saya. Jangan standar ganda. Gini loh. Enggak, gini loh. Kamu jeblok bukan goblok. Kamu telinganya juga jeblok bukan goblok. Jeblok itu salah paham maksudnya. Jeblok itu nilainya rendah. SV, aduh ini telinga kamu minta dikorek. Nah, di sini seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ia ini merujuk pada siapa? Bapak. Kok Bapak? Ya Allah. Sebab itu Tuhan. Ayat 14 kata pertamanya siapa? Tuhan bukan? Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini pertandanya apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan Immanuel. Kalau yang berbicara ini adalah Bapak, ya, maka aku ini ia, maka ia ini merujuk kepada orang kedua. Siapa? Perempuan ini, seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang ngasih Gimana nama, sih? yang ngasih nama itu malaikat atau Maria sendiri? Lah menurut ayat ini ya Maria, seorang perempuan ini. Makanya di ayat 14 di awal kalimat Tuhan, berarti Tuhan itu Apa sih kamu kok nggak nyambung? Coba dibukakan dalilnya Bang Dalbo, biar Vivi tahu juga, jelas kelihatan gitu. Ini gua kasih contoh ya Bang Thomas, nih gua kasih contoh. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, ini pertanda dari Tuhan ya, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke. Tuhan semua yang Nah, bertindak. kalau ia, coba kamu ia itu huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Yang mana ada huruf besar? Kamu nipu-nipu di situ. Oh ya, huruf kecil, huruf kecil. Kan? Oh, nipu kita. Pelan-pelan Kan Pi, nipu-nipu pelan-pelan lah, Pi. dong. Ya, jujur. Gini loh, diskusi jujur, nggak perlu kalian nipu-nipu kita, nggak perlu ya. Karena apa? Kalian sebenarnya sudah tertipu dengan ajaran kalian sendiri, nggak perlu nipu kita juga. Ya. Nah, kalau ia ini merujuk kepada perempuan itu, maka yang menamakan Immanuel itu adalah siapa? Maria. Oke. Dia akan menamakan Immanuel, betul? Berarti iya, Anda sepakat betul. yang memberikan nama itu seorang perempuan. Oke, saya akui kesalahan saya minta maaf. Berarti Anda sepakat yang menamakan itu adalah seorang perempuan? Iya, ini Maria yang menamakan Immanuel itu. Oke, berarti kan tergenap itu? Di mana tergenapinya? Nyatanya ini tidak dinamakan Immanuel, dinamakan Yesus. Meleset dari sini. Coba kita lihat King James. Mau lihat apa lagi? Sekarang katanya Yesus, Maria menamakan anaknya Yesus atau Immanuel. Call his name, memanggil, call his name. Memanggil. Ini menamakan loh, bukan call, bukan sebutan di sini, menamakan his nama name. di sini. Alah, Kalau jangan King dikorak-korak James- lah. Kamu ini kitab sendiri dipelintir-pelintir kamu ini. Kagak, ini Jangan call durhaka his sama kitab kamu sendiri, nggak boleh lah. Call Ya. his name, call his Nah, name. menamakan, ia akan menamakan nama di sini, bukan sebutan, bukan panggilan, ya, nama. Janganlah kamu tipu-tipu ayat kamu sendiri lah. Kamu nipu diri sendiri kamu ini kok, SW. Kagak, Ya, bukan nah, King pertanyaannya, apakah Oh, Maria iya. menamakan anaknya dengan nama Immanuel? Call his name. Kolis nama terus menamakan di sini loh, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pertanyaannya, apakah Maria, ya, apakah Maria menamakan anaknya dengan nama Immanuel? Maria, call his name. Kolisnem kosinilem apa sih kamu ini? Tak salib terbalik juga kamu ini nanti. Makanya dengerin ya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, menurut nubuat dalam Yesaya 7:14 ini, perempuan ini atau sebutlah Maria ini akan menamakan anaknya dengan nama Immanuel. Tetapi faktanya Maria justru menamakan anaknya Yesus. Maka nubuat ini tidak tergenapi. Kenapa? Apakah ini nubuat botong atau seperti apa? Nah, itu yang harus kamu jelaskan. Call his name. Call his name terus dari tadi kamu ini. Udah nggak bisa Udah, gua mau jawab, turun deh. mencret kau mencret kau Thank you Bang Erwin, Dialbo dan semuanya. Kemana Pi? Kemana? Gua mau rapat Bang. Bentar. Mau konsili? Kok turun? Selamat pagi Bang Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dalbo, sulit ya Bang Thomas ya, mereka memahami seperti itu sangat sulit sekali ya. Sebenarnya gini Bang, sebenarnya tuh mereka itu juga tahu bahwa banyak kesalahan. Karena kalau kitab suci itu datangnya bukan dari Tuhan semesta alam, pasti banyak kontradiksi. Nah ini kita telah melihat kebenaran Al-Qur'annya di sini memang di dalam kitab mereka. Kalau kitab Bible ini benar-benar datangnya dari Tuhan, maka tidak akan ada kontradiksi. Seperti dalam Al-Quran kan sudah menantang kan,
bahwa kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka kan terdapat banyak kontradiksi di dalamnya. Nah, mari kita lihat di Bible itu sendiri. Kalau kita lihat banyak kontradiksi, mulai dari angka, narasi, tokoh dan lain sebagainya, banyak kontradiksinya. Maka dari situ memang benarlah apa yang dikatakan Al-Quran, ya, bahwa kalau sesuatu itu tidak datangnya dari Allah, ya pasti akan banyak kontradiksi, gitu. Jadi kalau kitab itu datangnya bukan dari Allah, pasti kitab itu banyak kontradiksi. Ini buktinya kitab mereka. Di sini aja kontradiksi luar biasa kan? Yang satu mengatakan bahwa itu nanti akan dinamakan Immanuel, ternyata dinamakan Yesus. Yesus. Tapi mereka juga punya ini, karena mereka itu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maka harus kayak ular juga, berbelit-belit kayak gitu. Coba aja lihat nanti. Silakan yang di bawah katanya Al-Quran banyak kontradiksi, belum tahu, silakan tunjukkan kalau Anda tahu. Silakan kalau ada kontradiksi di dalam Al-Quran, silakan naik. Saya jambak ya. Oh, nggak bisa dijambak. Edis, Edis ini tangan kanannya Edis itu. Silakan naik saja. Kita diskusi baik-baik di sini. Tunjukkan data di mana kalau ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Silakan kalau Anda menemukan kontradiksi, menurut Anda kontradiksi di dalam Al-Quran, silakan tunjukkan sama kami. Silakan Anda naik, bawa data, tunjukkan ini loh Al-Quran kontradiksi. Itu tapi kok Al-Quran lah ya, bukan terjemahan ya maksudnya. Silakan naik, nggak apa-apa, kita diskusi santai di atas. Ya kami tahulah ini yang mau dibawa itu paling ini ya. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan. Nah, gitu. Nanti di ini dibenturkan dengan Nabi Muhammad itu bermuka masam. Ya itu yang dibawa terus. Kalau nggak gitu, muter-muter gitu dua ayat lagi ini. Oh, penciptaan yang itu dunia diciptakan dalam 8 masa, sebenarnya langit dan bumi diciptakan 6 masa. Itu muter-muter kayak gitu terus. Padahal udah dijelaskan ribuan kali. Kalau yang dikatakan kontradiksi itu seperti ini Ten ya. Di dalam Al-Quran satunya menyebutkan seperti ini. Contoh, tak kasih contoh ya. Lirijali nasib. Terus ada Al-Quran begini. Liri jala nasib. Nah itu liri jala nasib dengan liri jali nasib, itu baru. Yang satunya li, yang satunya la. Nah itu kau bisa bawa bukti seperti itu baru dikatakan kontradiksi, ya kan? Kalau tentang terjemahan itu usaha manusia untuk memahami dari ayat tersebut dengan keterbatasan bahasa Indonesia, sehingga seandainya tidak menemukan bahasa yang pas, di situ dicari yang terdekat, itu terjemahan. Tapi kalau mau mencari kontradiksinya harus melalui Al-Quran yang original teks. Contoh, la dengan li, Anda menemukan Al-Quran di sini bunyinya la, di sini li. Nah, itu baru tidak sesuai dengan lafaz penghafalan yang dari Rasulullah. Tapi nggak paham, mau bilang kontradiksi gimana, baca nggak bisa, kan repot Bang Thomas. Betul. Jadi gini loh teman-teman ya Kristen, kalau kamu mau mengkritisi Al-Quran, silahkan kritisi ya, tetapi harus paham juga tentang Al-Quran. Kami saja, ini kami orang Islam ya, ketika kami membaca Al-Quran, kami aja tidak berani untuk mentafsirkan itu, kecuali kami membaca tafsiran dari para penafsir yang sudah memiliki kompetensi untuk mentafsirkan ayat itu. Kami saja sebagai seorang Islam nggak berani mentafsirkan Al-Quran berdasarkan apa yang kami ketahui, itu nggak berani ya. Kalau kami mau mengerti, memahami tentang tafsiran itu, kami lari kepada siapa? Kepada para penafsir yang memang sudah berkompeten, seperti Ibnu Katsir ya, kemudian para penafsir lainnya. Silakan yang di bawah itu silakan naik. Anda mengatakan bisa baca nggak tahu artinya. Nah, lah Anda yang repotnya ini, jangankan tahu artinya, lewong baca aja nggak bisa. Gimana itu? Jangankan Al-Quran, bahasa Yunani kitab Anda saja Anda tidak tahu, ya kan? Kan repot itu.
Kita bisa baca, anda katakan percuma bisa baca nggak tahu artinya. Lah yang terus nasib orang yang nggak bisa baca ini gimana? Coba, jangankan mau mengartikan, baca saja nggak bisa. Terus dari mana ilmunya mengatakan itu bisa? Silakan aja naik, tunjukkan sama kami di mana Al-Quran itu kontradiksi, biar enak kita diskusi. Jadi tidak tidak membawa fitnah, tidak membawa satu framing. Naik, tunjukkan ini loh Al-Quran kontradiksi, ini bunyinya seperti ini, yang di data ini bunyinya seperti ini, yang di data ini bunyinya seperti ini. Terus kok yang ditulis di kulit dulu di zaman pertama kali dituliskan itu kok nggak ada fathahnya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu? Dari penghafalan. Pada saat penghafalan, wa idza qadara qismata, itu penghafalan seperti itu pastinya wawunya fathah, nggak mungkin wawunya kasroh, kan gitu gak gitu Mas? Wa idza, nggak mungkin wa lafadznya penghafalannya wa terus penulisannya wawu kasroh, ya pasti wawu fathah, kan longor itu oten itu. Mau koreksi di mana? Bisa aja enggak? Silakan naik, ayo tunjukkan kontradiksi Al-Quran. Ayo naik. Nah, itu yang sering ini yang lagi di mungkin dari komunitas mereka ini, Bang. Ini yang lagi gencar-gencarnya mereka tentang lambang Islam. Itu di mana-mana ini sekarang lagi di ini, ibaratnya virusnya ini lagi virus lambang Islam. Mau dikait-kaitkan dengan lambang mereka, salib, gitu loh. Nah, sudah berkali-kali kita jelaskan, tetapi tetap, nah, di komal-komal manapun saja itu oten tuh pasti membawa topik itu, lambang Islam, lambang Islam. Sudah dikatakan bahwa di dalam Islam itu tidak mengenal lambang. Karena apa? Dilarang membuat patung, buat sesuatu yang menyerupai makhluk dari Tuhan itu tidak boleh. Ya, makanya lebih hati-hati, tidak menggunakan lambang-lambang dan lain sebagainya. Nah, tuduhan kalian lambang, bulan dan sabit itu, nah, itu bukan berdasarkan ajaran syariat. Sudah dikatakan dari dulu ya, tapi kalian itu bebal orangnya. Bulan dan bintang itu bukan berasal dari syariat Islam, nggak ada. Coba dicari di Al-Quran mau di hadis tentang lambang bulan dan bulan bintang, ya, itu nggak ada. Itu tuh, ya. Gimana Bang Huda? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ingin pencerahan dari bapak-bapak. Yang ingin saya tanyakan, kenapa setiap semua gereja kalau untuk bersembahyang lah, kalau bahasa ibadahnya harus tertutup, sedangkan orang-orang Islam kenapa harus terbuka? Ada apa di situ? Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Thomas. Kalau yang namanya masjid, Abang, masjid itu kan untuk umum, untuk siapapun boleh bagi orang Muslim, ya. Kalau ditutup gimana nanti kalau ibadah ditutup, ya? Nah, ibadah dalam Islam itu ada waktu-waktunya, Bang. Jadi waktunya kayak gini, dari subuh, ya, subuh. Nah, dari maghrib aja lah, maghrib itu nanti waktu sholatnya itu ke isya. Nah, tidak semua orang itu punya waktu, ya, ketika beribadah itu tepat waktu, ya. Iya. Nah, dari isya, ya, itu nanti waktunya juga kebanyakan para ulama itu sampai jam 12 malam lah waktu sholat isya. Nah, maka dari itu, kalau masjidnya ditutup, bagaimana nanti orang-orang ini yang belum sempat sholat, yang musafir dan lain sebagainya? Ya nggak boleh ditutup, dibuka. Ya. Iya. Kemudian, nah, ketika kita berjamaah pun ada sebagian dari kita yang terlambat, ya. Mereka sudah satu rakaat, kita baru datang. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Nah, kalau masjidnya ditutup, ya nggak bisa, gimana masuk?
yang nggak bisa masuk kan? Iya. Ada lagi gini Bang Thomas, kalau di dalam Islam masjidnya tertutup terbuka, auratnya yang harus ditutup Bang. Kalau di dalam gereja auratnya nggak ditutup nggak apa-apa Bang. Iya. Gerejanya ditutup. Nah begini, maksud ulun terbuka sama tutup pintu gini Bang. Maksud ulun kalaunya orang-orang Islam kan biasa di masjid itu kalau untuk tausiah atau ibadahnya kan terbuka. Maksud saya itu kan terbuka artinya bisa didengar dari luar pakai corong. Suaranya bisa didengarkan kan, kemana-mana lah gitu ya. Kan umum kan, tapi kalau gereja kan tertutup kan untuk Wih, bahaya Bang, kalau baca Amsal gimana itu Bang Thomas? Oh gitu ya, gitu. Baca Amsal terus bahasa Yeskiel itu, wah bahaya Bang. Masa ada di jamah-jamah nanti jangan lah. Oh gitu. Bahaya lah kalau satu RT dengerin, marilah kita, bahaya Bang. Betul. Kita bersundil di toa, nggak enak. Nggak mungkin juga bahasa ada begini, bahasa Sundal, bahasa itu hal yang tidak pantas didengarkan khalayak rame ya. Pada batas-batas umur tertentu itu masih awam untuk mendengarkan hal itu, nggak mungkin diperdengarkan di khalayak rame Bang. Tetapi kalau dalam Islam kan jelas. Iya. Kalau dibacakan contoh dibacakan Al-Quran, siapa yang menganggap itu bahasa yang tidak pantas? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasula. Orang enggak menganggap itu tidak pantas untuk khalayak tertentu, tetapi pantas untuk semua umur, mulai dari bayi sampai tua. Coba kalau marilah kita nggak usah dilanjutin ya, terus didengarin satu RT, itu siapa yang ngajak-ngajak? Kata marilah itu ngajak-ngajak loh Bang Thomas. Iya. Itu sudah mengandung pornografi menurut saya. Ya, kalau sudut pandang umum sudah ngandung itu. Iya, sudah mengandung pornografi itu dari segi bahasa gitu loh. Nah, kemana ini abangnya? Turun. Turun. Kenapa turun Bang Huda? Silakan ini Kristen-Kristen yang mungkin mau diskusi naik di atas, mumpung luang 3 ini, tak luangkan 3. Katanya mau mengkoreksi Al-Quran, mungkin mau mengkoreksi bacaan saya, ya kan? Mau mengkoreksi bacaan saya itu mungkin haknya kurang bersih ya Bang Thomas ya. Mungkin itu tadi Haji Huda itu Kristen ya? Kurang tahu, nggak apa-apa, tanya baik-baik kok. Apa yang disampaikan oleh dia? Bang Dalbo soalnya. Bang Dalbo sarapan nggak ngajak-ngajak itu. Bertanya kenapa di masjid itu terbuka untuk umum, tapi kalau di gereja kan tertutup untuk umum pada saat membacakan khutbah. Kalau dalam Islam kan contohnya mungkin kalau dalam sholat Jumat, marilah saudara-saudaraku kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kita sebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan, satu RT bisa mendengarkan. Nah, bagaimana di dalam Kristen kok nggak besar seperti itu? Ya saya bilang, kalau dibacakan marilah kita, yuk satu RT gerutu gereja lah Bang, marilah semua. Nah, itulah membuktikan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi betul kata beliau tadi itu bahwa masjid ini terbuka untuk umum. Siapapun boleh. Mau numpang kencing silakan, asalkan jangan nyolong. Kan begitu. Asalkan di WC-nya lah, kencing di masjid dipotong bulannya. Tidak kan abahnya yang pura-pura kencing, ternyata celeng masjid yang diambil. Nah itu. Ini kok nggak ada hotel berani naik ini? Iya naik ten. Jadi benar kata bapak tadi itu. Kenapa sih gereja ini tertutup untuk umum?
Karena ada beberapa gereja itu milik pribadi saudara. Gak ada oten di Kalau bawah. denom lain, bahas denom ya, karismatik, boleh nggak ke gereja Katolik? Enggak lah. Saya kan pernah ngobrol dengan pendeta karismatik. Dia punya catatan jemaah. Dia punya, Sendiri ya. Iya, dia punya catatan. Oh, jadi mereka itu tahu jemaatnya. Kalau di masjid nggak ditahu, Pak. Ini dari mana asalnya, siapa ini? Nggak ditahu karena umum punya. Kadang kan kalau di masjid, ya kalau kita tinggal ya di pinggiran jalan raya itu, orang lewat itu sehingga dia kan sholat. Kita nggak tahu asalnya ini orang dari mana, nggak tahu karena memang diuntukkan untuk umum. Nggak peduli, pokoknya Anda niatnya mau sholat, mau organisasinya apa, NU, MUI, atau Muhammadiyah, umum bisa, silakan. Kecuali mau nyolong ya silangan masjid, janganlah. Coba gereja yang ada di sekitar kita, kan ada beberapa gereja juga di tempat saya. Nah kalau nanti terbuka itu hari Minggu, di luar hari Minggu itu tutup, digembok. Masjid 24 jam buka. Apalagi di pinggiran jalan ini. Jemaat Bang Dalbo nggak ada yang datang ke sini, toh Bang Dalbo? Apa? Jemaatnya Bang Dalbo. Oh, jemaat saya kan ini akun baru, saudara. Akun baru ini, makanya di bawah. Siapa tahu saya lagi menginjilin, Anda menginginkan melihat guru pendeta, maka follow lah akunku. Di follow teman-teman akunnya Bang Dalbo. Ya betul lah Bang. Bahkan Yudaism itu ketika dia mau ibadah, tapi tidak ada tempatnya, dia pilih masuk masjid itu. Padahal asal Tuhan mereka dari Yahudi, tapi kok milih masjid? Kenapa tidak ke gereja? Kenapa? Waalaikumsalam. Ayo naik ten, kalau ada oten bah naik. Naiklah ten. Ini mumpung masih kau bernapas. Jangan nanti sudah dikubur kamu nyesal. Kamu ditanya loh nantinya, siapa Tuhanmu? Pada mulanya adalah firman. Malaikat bingung. Pada mulanya adalah firman. Apa kitabmu? Perjanjian lama, perjanjian baru. Pendetanya pusing. Ini kitab apa ya? Kok ada perjanjian-perjanjian? Di bawah ada user, tahu-tahu kepanasan itu. Enggak apa-apa. Nanti tak ludaya aja dia. Ayo naik ten, naik. Kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan-kapan aja Bang. Bang Dalbo, nah saya tergelitik tadi Bang Dalbo bilang kalau orang mati kan ada pertanyaan kubur itu kan. Saya bayangkan kayak gini, apa jadinya kalau orang Kristen itu biasanya sama Tuhan tentang Tuhannya itu. Siapa Tuhanmu? Coba Pada jawabnya. mulanya adalah firman. Pada mulanya Muter dulu ya. Mereka ini nanti dia bikin pusing juga Pak. Siapa Tuhanmu? Gue pusing dia. Mau bilang apa? Yesus. Mau bilang siapa? Roh Kudus. Mau siapa? Bilang siapa lagi? Bingung kan? Kita sapa dulu yang naik. Silakan Pandianga. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Pandianga. Bang Pandianga, selamat pagi. Silakan Bang Pandianga.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muslim. Pandiangan, siapa Tuhanmu? Manrobuka. Siapa Tuhan? Nah, ayo Bang Bandianga. Manrobuka. Buka. Nah, cik. Manrobuka. Ya, dicek. Bang, aku cuma bilang, Bang, aku agamanya Islam. Gini Bang, aku kan lagi live ini, tapi live-nya masalah apa gabung di TikTok. Ini kan masalah Islam dan Kristen dari kebenaran. Ini saya gabung ke halaman Facebook saya. Minta izin ya Bang ya. Siapa tahu orang-orang Kristen itu dapat hidayah Bang. Nggak apa-apa. Kalau pas lagi ada diskusi ya. Iya, ini lagi live ini Bang. Ini lagi live saya ini Bang. Ya, tapi Live Pandianga gimana, itu audionya agak bermasalah itu, ada kresek-kreseknya itu. Oh iya, ini pakai headset tadi Bang. Sorry Bang ya. Iya, lagi pakai headset ini saya. Ya udah Bang ya, makasih banyak Bang ya kalau sudah ngizinin ya Bang ya. Saya pamit dulu. Siap Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong turunin Bang. Saya bingung turunin ini Bang. Saya juga bingung, Pak. Jadi gini Bang Dalpo ya, memang Kristen sekarang ini mulai secara tidak disadari terguncang adanya yang sekarang lagi digemborkan itu dua Kristus ya. Seperti dalam Lukas, dalam kisah para rasul itu kan. Jadi sebenarnya mereka itu kalau terguncang, kita bisa melihat mereka tuh tahu kalau itu ada dua sosok yang ada ciri-ciri berbeda gitu Bang Dalpo. Nah, tapi kalau dia yang cuek itu berarti nggak urus. Nah, kalau yang terguncang ini kayaknya malahan orang ini yang ini jangan-jangan iya gitu kan. Gimana ya Bang Dalpo? Kalau saya Bang mungkin lebih parah ya. Kalau saya katakan malah 3 Kristus. Jangankan Oten, Bro Erwin aja terguncang. Datanya mana itu datanya? Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, itu dibawa juga. Sekarang 3 Kristus, Bang Erwin itu dibawa. Ya Kak, sepakat nggak kalau Yesus Paulus ini adalah Kristus juga? Yang penting dalilnya Bang. Nantilah dalilnya supaya seru. Tapi kalau kita rujukkan ya, dalam bahasa asli ini hanya penambahan ya. Dalam kisah para rasul 9:22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ternyata Yesus ini diganti. Nah, kalau bahasa Yunaninya hautos itu kata pengganti, bisa dirujukan kepada ia atau dia atau ini. Nah, kenapa hautos ini ketika diterjemahkan menjadi Yesus? Coba diganti, inilah, dialah, ialah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Nyambung kan? Hautos itu artinya kata pengganti, bisa disematkan kepada ia atau dia atau inilah, itulah. Ini kata pengganti. Kok tiba-tiba hautos ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus? Kok bisa Paman? Haruslah jujur. Coba Bro Erwin buka itu, coba di kisah para rasul 9:22, lalu kita turun ke gripnya. Sebentar, saya balas WA. Jadi makanya 3 Kristus, 3 Kristus. 1 Kristus yang lahir di kota Daud,
dan satu Kristus metong dulu di tiang kayu salib, lalu Paulus mengaku Kristus, paman. Gampang kok. Ayo, Oten. Oten, Silakan naik bangkai Oten, itu. naik Oten, mumpung ada Salam slot tiga yang 03 Kristus. itu. Salam 3 Kristus apa 2 Sumpah, Kristus Bang. ini? Makin hari makin bertambah ya, karena ini harus terbukti, Bro Irwin. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus penyesat. Nah ini yang mereka ikuti, Kristus penyesat. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus memperkenalkan Tuhannya Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu siapa? Hanya ada satu Tuhan saja, kata Paulus, yaitu Yesus. Hanya ada satu Bapa saja, itu adalah Paulus. Ini ada dalil, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Maka Paulus mengaku, akulah Paulus yang ada di dalam Yesus Kristus telah menjadi papamu. Nah, gampang kok. Lari semua tentang kiri. Lanjut dulu Bro Irwin, saya mau beli kore dulu. Rusak kore saya, kacamata patah, rokok habis, kore rusak. Ini ada yang mau naik ini. Saya beli kore dulu. Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bejo. Sehat Bang Bejo? Kehabisan bahan asap ya. Alhamdulillah sehat Bang Irwin. Lapar itu pasti cari gorengan Bang Dalbu. Yalah. Iya mah biasanya gitu kan. Pagi-pagi gorengan, kuy-kuy. Oten pada sepi. Iya, udah turun dua-duanya tadi. Di sate sama Bang Dalbo sama Bang Thomas kok.